Anies Baswedan merupakan seorang mantan Menteri Pendidikan yang juga pernah menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta dan dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, santun, dan juga inklusif. Dengan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan publik, menjadikan salah satu alasan kenapa kelompok kami memilih beliau sebagai tokoh panutan yang menerapkan nilai berakhlak, terutama dalam membangun kota yang harmonis, transparan, dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Pak Anies Baswedan menunjukkan nilai berorientasi pelayanan lewat berbagai kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pertama, lewat integrasi transportasi publik melalui program Jaklingko. Sistem ini menghubungkan Transjakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans hanya dengan satu kartu dan satu aplikasi. Hasilnya, jumlah penumpang Transjakarta meningkat dari 300.000 menjadi lebih dari 1 juta per hari. Selain itu, Anies Baswedan juga menerapkan akuntabilitas pada masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terbukti dengan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP dengan predikat A untuk Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021. Yang dilakukan Anies pada saat itu adalah yang pertama, memperbaiki penjabaran dan penerjemahan indikator kinerja dari kepala daerah, pengawas, hingga subkoordinator. Yang kedua, Anies juga menerapkan tunjangan berdasarkan performa dan capaian target kinerja. Dan ketiga, menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, dan laporan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada outcome atau hasil. Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menunjukkan penerapan nilai kompeten dalam nilai-nilai dasar ASN melalui pendekatan yang berbasis data dan solusi jangka panjang dalam menangani banjir. Ia tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional seperti pengerukan dan pembangunan saluran, tetapi juga memahami akar persoalan secara ilmiah, termasuk perubahan tata ruang, drainase kawasan, dan pengelolaan air dari hulu ke hilir. Anies juga dapat memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan banjir real-time dan peta kerentanan wilayah. Selanjutnya adalah contoh perilaku harmonis dari nilai berakhlak, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan yang tercermin dalam kehidupan dan kepemimpinan Anies Baswedan. Yang contohnya dapat dilihat dari kebijakannya yang mendukung kegiatan lintas agama, seperti membantu perizinan rumah ibadah dari berbagai kepercayaan dan memfasilitasi perayaan hari besar agama secara adil di sekitar wilayah DKI Jakarta dalam masa kepemimpinannya. Bapak Anies Baswedan menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu salah satunya loyal, di mana beliau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mempertunjukkan Indonesia di mata dunia, memang erat kaitannya dengan pengutamaan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini karena citra positif Indonesia di kancah internasional dapat memberikan dampak yang baik bagi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan paling mencolok yang pernah diambil Anies Baswedan adalah pada masa pandemi COVID-19. Situasi tersebut membuat Anies Baswedan mau tak mau harus segera mengambil keputusan yang adaptif. Di antaranya adalah menarik rem darurat, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total. Kemudian, membentuk tim tanggap COVID-19, membuat situs pandemicorona.jakarta.go.id, menutup tempat hiburan, sekolah, dan menghapus Car Free Day, bahkan memberikan sanksi progresif, yaitu berupa denda bagi orang-orang yang melanggar aturan PSBB. Selanjutnya adalah perilaku kolaboratif dari nilai berakhlak, yaitu membangun kerjasama yang sinergis yang dapat kita lihat dalam perilaku dan kebijakan yang diterapkan oleh Anies Baswedan. Contoh penerapan nilai kolaboratif ini dapat kita lihat dalam masa pemerintahannya yang meluncurkan program Kota Kolaborasi yang menjadi wadah partisipasi warga, komunitas, akademisi, swasta, dan media. Nah, penjabaran di atas menunjukkan bahwa tokoh Anies Baswedan menerapkan nilai-nilai berakhlak pada saat menduduki jabatan publik. Ada baiknya, nilai-nilai tersebut diteladani untuk mencetak para ASN yang berkualitas.